Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Live Brand. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pertanyaan yang sering muncul di interview. Apa saja pertanyaan yang sering muncul di interview? Nanti kita akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, pertanyaan yang sering muncul di interview adalah perkenalkan diri Anda. Ini adalah kunci pertama kita untuk merebut hati HR pada saat interview. Ketika mendapati pertanyaan seperti ini, fokuslah dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih. Jadi intinya pada saat perkenalan diri, teman-teman jangan hanya memperkenalkan diri yang bersifat umum. Contohnya teman-teman hanya menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan asal sekolah. Contohnya di sini teman-teman hanya menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan asal sekolah. Jadi teman-teman jangan hanya menyebutkan ini saja. Akan tetapi teman-teman harus mempromosikan diri teman-teman. Maka dari itu, setelah kita menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan asal sekolah, teman-teman juga harus menyebutkan prestasi-prestasi apa yang sudah diraih, keahlian-keahlian apa yang dimiliki, dan pengalaman kerja teman-teman. Jadi di sini tambahi teman-teman. Mulai dari prestasi, keahlian, dan pengalaman. Ini adalah kunci pertama pada saat kita perkenalan diri untuk merebut hati HR. Karena yang bisa menarik simpati dari HR itu bukan nama kita, tempat tanggal lahir kita, alamat kita, dan juga asal sekolah kita. Tetapi yang bisa menarik HR itu adalah tentang prestasi kita, keahlian kita, dan juga pengalaman kerja kita. Karena ini yang dibutuhkan oleh HR, yaitu tentang prestasi, keahlian, dan juga pengalaman kita. Lalu pertanyaan kedua yang sering muncul di dalam interview adalah apa kesibukan Anda selama belum mendapatkan pekerjaan? Saya tulis teman-teman. Untuk memberikan jawaban pertanyaan apa kesibukan Anda selama belum bekerja, berikan jawaban yang bersifat produktif. Jangan sampai teman-teman memberi jawaban yang tidak mempunyai makna. Contohnya teman-teman menjawab kesibukannya selama belum bekerja seperti makan, minum, tidur, dan bermain game. Ini adalah jawaban yang salah teman-teman. Nah, jawaban seperti ini adalah jawaban yang tidak disukai oleh HR. Maka dari itu berikanlah jawaban yang elegan. Contohnya seperti ini. Selama belum kerja di perusahaan, saya bekerja serabutan. Entah itu jadi pekerja bangunan, ojol, ataupun jaga toko. Jadi jawaban yang bersifat produktif teman-teman. Pekerja bangunan, ojol, ataupun jaga toko. Jadi terserah teman-teman ingin jawab dengan jawaban apa. Yang penting jawaban tersebut adalah jawaban yang produktif, bukan jawaban yang tidak memiliki makna. Atau teman-teman bisa menjawab dengan jawaban teman-teman selama belum bekerja, saya mengikuti les tambahan untuk mengasah keahlian saya. Contohnya teman-teman bisa les komputer, ataupun les welding, ataupun yang lainnya. Teman-teman pokoknya jawab dengan jawaban yang elegan, yang bisa menunjang keahlian teman-teman, ataupun jawaban yang memiliki sifat produktif, seperti pekerja bangunan, ojol, ataupun jaga toko. Lalu pertanyaan yang ketiga yang sering muncul di dalam interview adalah, mengapa Anda ingin bekerja di sini? Untuk pertanyaan seperti ini, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus mengetahui background dari perusahaan yang teman-teman lamar. Setelah itu, cari kesinambungan antara jurusan, keahlian, ataupun pengalaman dengan perusahaan tersebut. Contohnya, ketika teman-teman ditanya mengapa Anda ingin bekerja di sini, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Karena ini adalah contoh jawaban ketika ditanya mengapa Anda ingin bekerja di sini. Karena perusahaan ini sesuai dengan minat saya, serta jurusan saya, dan keahlian yang saya miliki. Jawaban seperti ini kan completed teman-teman, karena kita benar-benar menjual apa yang kita miliki.
Lalu pertanyaan interview yang sering muncul yang nomor 4 adalah, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Banyak orang yang salah dalam menjawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang menjawab sesuai dengan cita-cita mereka. Contohnya ada yang menjawab rencana 5 tahun ke depan ingin menjadi pengusaha. Padahal secara tanpa disadari, jawaban ini sangatlah kontra dengan apa yang dilakukannya sekarang. Mengapa saya bilang kontra? Logikanya gini teman-teman. Kita melamar di perusahaan yang notabene menginginkan kalau karyawannya memiliki jiwa pekerja, bukan seorang yang berjiwa pengusaha. Kalau kita menjawab rencana 5 tahun ke depan ingin jadi pengusaha, otomatis HRD akan menilai bahwa kita tidak memiliki jiwa kesetiaan terhadap perusahaan. Karena seandainya kita sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut, kita akan keluar dari perusahaan tersebut untuk jadi pengusaha. Jadi jawaban yang tepat, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang naluri pekerja, meski pada kenyataannya kita ingin jadi seorang pengusaha. Jadi teman-teman bisa menjawab, rencana 5 tahun ke depan saya adalah, kalau saya diterima di perusahaan ini, dan perusahaan ini masih ada peluang menjadi karyawan tetap, saya ingin 5 tahun ke depan menjadi bagian dari karyawan tetap di perusahaan ini. Jadi teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini, untuk meyakinkan HRD bahwa kita benar-benar memiliki jiwa kesetiaan terhadap perusahaan. Lalu pertanyaan kelima yang sering muncul di dalam interview adalah, apa kelebihan dan kelemahan kamu? Untuk menjawab kelebihan, teman-teman jawab kelebihan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan posisi yang kita lamar. Contohnya, apabila kita melamar sebagai seorang quality control, teman-teman bisa menjawab kelebihannya adalah teliti. Jadi jawabannya agar sinkron antara posisi yang dilamar dengan kelebihan yang kita miliki. Contohnya, apabila kita melamar sebagai seorang QC, kelebihannya adalah teliti. Kalau teman-teman melamar sebagai seorang marketing, teman-teman bisa menjawab kelebihannya mudah bergaul. Lalu untuk menjawab kelemahan, teman-teman jawab yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang dilamar. Contohnya, apabila teman-teman melamar sebagai operator produksi, teman-teman bisa menjawab kelemahannya adalah boros. Ini untuk menjawab kelemahan, teman-teman sebagai seumpamanya melamar sebagai operator produksi, teman-teman bisa menjawab kelemahannya adalah boros. Jadi kalau kita menjawab kelemahan yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang kita lamar, maka HRD akan berpikir bahwa kelemahan kita tidak akan mengganggu kinerja kita apabila nanti kita diterima di perusahaan tersebut. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui jawaban-jawaban yang lebih detail tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam interview, teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika teman-teman menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.